to the PM, PM to the AM. If I quit the realm, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Be on hold. Sit down. Sades, balik lagi sama gue di Uncle Visit ya. Gokil loh ini. Kali ini gue mampir ke Koba ya, kopi bareng ya. Ini lokasinya ada di Jalan Paledang. Kalau kalian mampir ke sini ya, pokoknya tahu dah ini bangunan lama banget. Ini kayak peninggalan zaman bahula pisan ya. Ya gokil banget. Pas gue masuk langsung disambut sama tanaman artificial ya, dan posisi barnya ada di sebelah kanan pas lu masuk, dan dengan interior yang menurut gue agak sedikit mewah ya, megah lah. Bangunan lama di setup secara profesional dan megah. Dan ketika lu naik ke lantai 2 lu langsung ketemu sama ada satu spot fitness center ya. Dan kayak ada tangga kiri kanan, dan lu bisa milih lu mau aksesnya lewat kanan atau kiri gitu. Apa lu mau berdua mencar lalu ketemu di atas berbarengan itu. Wah, itu satu hal yang menurut gue unik ya, lucu, karena memang bangunannya seperti ini gitu. Dan didekorasi agak sedikit mendekati millennials, dan lu bisa pilih tempat duduk mau di atas ataupun di bawah. Dan di lantai atas kalian akan ketemu ada dua area yang menurut gue unik ya. Lu indoor tapi lu boleh smoking ya. Di ruangan sebelah kanan ini indoor nih, smoking area ya, dan tersedia toilet juga di situ ya. Dan ini ada beberapa seat yang menurut gue sih ini cukup cukup besar ya, kapasitas resto lah ini, dengan setup ada tanaman kaktus di tengah gitu. Cukup lucu loh ini, menarik. Dan kayaknya kalau nggak PSBB rame deh ini tempat. Sayang banget kalau bukan sayang ya, agak sedikit gue rasa kalau gue jadi dia punya tempat segede gini kayaknya agak menderita kalau sepi gitu. Aduh, gue benar-benar masa-masa sulit ini harus benar-benar saling support ya. Kalian mampir deh ke sini ya, ke Koba ini di daerah Paledang. Dan ada sisi outdoor yang spot yang lucu ya menurut gua. Dan gua sama CJ kali ini, BTW CJ ini barista ya di Alase, dan gua kenalan di sana, dan gua ajak gimana kalau ikut Uncle Visit gitu. Gua rasa jadi collab yang menarik ya menurut gua. Dan kebetulan CJ juga menghandle beberapa project kontraktor. Jadi diskusi gue ini bahasanya ya harusnya ini begini, harus begini gitu loh. Jadi bener-bener diskusi seorang yang gue orang sipil, dan dia juga ternyata ada background sipil gitu. Jadi cukup nyambung ya. Jadi kalau gue kan memang ketika visit yang gue komentari itu bukan rasa makanan atau minuman di satu spot ya. Gue bukan nge-review ini anyway. Gue visit itu yang gue komentarin itu perspektif seorang kontraktor, seorang desain interior ataupun seorang arsitek. Jadi karena gue backgroundnya di situ, jadi ya itu yang gue komentarin, penataan layoutnya, material yang digunakan. Nah di ruangan sebelah kiri ini sama-sama indoor, tapi
ini AC gitu. Kalau yang tadi kan sebelah kanan itu lu boleh smoking. Dan untuk view ke depan ya, si pengelola tempat ini menambahkan beberapa tanaman-tanaman gantung gitu di dinding biar ada view-nya tuh lu langsung nggak ke batu atau ke konkrit gitu yang memang secara view keras gitu ke mata kita. Jadi dia banyak kasih aksen-aksen tanaman di luar supaya nggak langsung kena benturan view di tembok konkrit gitu. Setelah gue muter-muter di atas dan gue sama CJ putusin untuk ya kita pilih di bawah aja deh biar asik aja gitu kalau order atau apa gitu tinggal pesen gitu. Kalau misalnya ada kurang-kurang kan kalau gue di atas kayak gue perlu ke bawah juga gitu untuk manggil. Dan mereka ternyata menyediakan beberapa biji kopi ya, roast bean. Gue rasa kalau udah begini mereka pasti ngerosting sendiri, dan gue nggak tahu sih mereka roastingin di mana, tapi beberapa pilihan biji kopi yang menurut gue sepertinya sih mereka roasting sendiri. Anyway, gue nggak kenal sama ownernya dan gue tidak janjian juga kesini, jadi ya gue random aja. Dan di depan bar, karena ini mungkin bekas Natal ya, jadi belum diberesin gue rasa, dan mereka kasih display biji kopi yang menurut gue lucu. Dan gue memang sejak dulu gue pengen tuh ada kayak karung gitu biji kopi roast bean yang memang di display gitu, dan ini unik nih, lucu nih. Anyway, itu ada box IKEA yang kayu itu ya, dan ditaruh buat display minuman Monin. Waduh. Jadi lu nggak perlu gudang khusus ya, lu taruh aja di situ, jadi satu hal yang lucu gitu ya, menarik. Asik juga ini di daerah depan bar ini ada, gua sama CJ ngeliatin ada aksesoris lampu yang unik gitu ya. Banyak kayak merchandise, mereka punya pilihan merchandise yang cukup serius. Menurut gue ini satu brand yang serius loh ngegarap brandingnya. Ini gue sangat suka setelah melihat banyak merchandise yang mereka bikin ya. Artinya mereka cukup serius ngegarap brandnya nih. Wah, asik banget nih. Dan ya gue lihat-lihat aksesoris yang gantung. Mungkin CJ punya perspektif lucu nih soal lampunya. Ya, jadi kalau cewek punya perspektif lain ya dibanding cowok ya. Kalau cewek kan melihat sesuatu yang menurut kita itu bagus atau biasa aja ataupun unik, mereka komennya adalah lucu ya. Anyway, ini gue nggak bisa suara aslinya gue nggak bisa tayangin karena mungkin akan kena copyright ya, lagu dari tempatnya Koba Kopi ini. Dan sambil nunggu pesanan gue dibikin, tadi gue udah mesen Javanese V60, lalu CJ juga mesennya Americano, dan kameramen ya Bang Adi juga mesennya kopi signaturnya, kopi susu Koba ya, kopi susu Koba. Anyway, Javanese yang dibikin buat gue itu gue rasa buat gue terlalu tebal. Bukan berarti tidak enak, gue pesennya lintong ya. Bukan berarti nggak enak, tapi ketebalan buat gue. Gue selalu kalau nikmatin kopi itu kalau yang filter ya, kopi filter tuh gue mintanya lebih tipis, lebih balance gitu ya, dibanding bodinya tebel ataupun acidnya yang tinggi gitu. Makanya buat ngakalinnya ya gue minta ekstra es batu deh jadinya. Ya kayak di video-video Korea gitu loh. Di mana di video Korea gitu? Ada yang bikin gini terus dikasih susu. Oh iya. Korea mah aneh-aneh minumannya. Asik ya bro. Itu kayaknya ada yang gula aren diituin deh, dibikin es batu gitu. Gue lagi bikin ini bro, lagi bikin menu baru, lagi R&D nih. Agak kayak Klepon ya? klepon ya. Kayak gak enak ya kalau nge-shoot gue ya, ini kan nge-shoot dia bro. Ya oke lah, kali ini gue senang banget ya ditemenin sama CJ dan sama Bang Adi juga, jadi yang ngebantuin gue untuk nge-shoot. Ada momen-momen yang gak pernah ada di video-video Uncle Visit sebelumnya, karena biasanya gue tanpa kameramen gitu. Ya gue banyak
hal positif yang bisa gue ambil hari ini. Thank you banget CJ udah nemenin gue di visit kali ini. Gue harap sih bisa collab terus ya. Gue nggak tahu deh, menurut kalian gimana? Apakah gue perlu collab secara permanen dengan CJ atau enggak? Tolong komen di below ya. Gue rasa gitu aja, dan sampai ketemu deh di Uncle Visit selanjutnya ya. Thank you lo udah nonton. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.